Assalamualaikum, halo warga bumi, kembali lagi bersama cerita Bang di sini. Oke, saya akan menceritakan sebuah kisah horor ya, yang dimana kisah horor ini saya dapatkan di Twitter. Yang dimana kisah horor ini mengisahkan sebuah keluarga yang hampir retak atau hubungan keluarga suami istri ini hampir hancur gara-gara ada orang yang gara-gara ada orang yang iseng menjahili mereka. Sampai-sampai usaha suaminya ini dikatakan di dalam cerita ini hampir bangkrut cuy. Tapi alhamdulillahnya usahanya bisa bangkit lagi dan hubungan kedua suami istri ini kembali berjalan. Alhamdulillah nggak sampai bercerai cuy. Bagaimana kisahnya? Kita mulai ke ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi di salah satu daerah yang dimana sang istri ini bekerja sebagai PNS, pegawai negeri sipil, dan suaminya ini mempunyai usaha yaitu coffee shop atau cafe seperti itu cuy. Nah, akhir-akhir ini cafe atau coffee shop suaminya ini mengalami penurunan yang dimana si suaminya ini jadi suka uring-uringan atau marah-marah karena omset dari cafe tersebut mengalami penurunan. Dan sang istri pun memahami hal tersebut karena mungkin suaminya ini marah-marah ya, usahanya mungkin lagi turun, jadi dia uring-uringan gitu kan. Jadi suaminya ini marah-marah nggak jelas seperti itu cuy. Dan pada suatu ketika sang suami ini pulang dari kopi shop sambil marah-marah, lalu sang suami ini pengen istirahat cuy, ya karena capek lelah gitu kan seharian ngurusin coffee shop mereka. Dan sang suami ini minta kepada istrinya untuk dipijit lah. Seperti biasa tuh kalau sang suami capek memang suka minta pijit. Tapi entah kenapa pada saat itu si sang istri ini menolak untuk memijit suaminya dengan alasan istrinya juga capek baru pulang kerja. Jadi sama-sama capek lah. Dan di sana si suaminya ini tiba-tiba marah-marah cuy, marah-marah nggak jelas. Wah, uring-uringan cuy. Perabotan yang ada di sana istilahnya apa ya, dilempar-lempar lah dan ngomong ke sana kemari. Dan sang istri ini heran aneh dengan kelakuan sang suami ini, padahal biasanya sang suaminya ini juga pengertian cuy, yang dimana kalau gitu kan, kalau sang istri capek suaminya minta pijit ya udah gitu kan, istrinya nggak bisa, sama-sama capek ya udah, suaminya nggak marah-marah, nggak seperti biasanya gitu kan. Tapi ini tiba-tiba menjadi marah-marah dan sang istri pun di sana hanya bisa istighfar aja cuy. Lalu beberapa hari kemudian sikap sang suami ini makin menjadi-jadi, makin emosional. Lalu akhirnya sang istri memberanikan diri untuk menegur suaminya karena akhir-akhir ini suka pulang marah-marah. Sang istri ini menegur sang suaminya, kenapa sih mas kamu seperti itu, suka marah-marah nggak jelas, masalah kecil hal sepele kamu selalu boom gitu kan, selalu hal kecil sepele kamu buat seperti masalah ini masalah besar gitu kan. Kenapa sih? Lagi-lagi sang suaminya ini ngomong ke sana kemari nggak jelas sampai tiba-tiba akhirnya berani ngomong kasar cuy kepada sang istri. Sang istri pun kaget. Loh kok suami saya jadi seperti ini? Biasanya suami saya ini orangnya lembut, baik hati gitu kan. Ada pun masalah dia masih bisa tenang, masih bisa rileks gitu. Lalu sang istri pun menenangkan sang suami karena nggak mau apa ya? Istilahnya nggak mau sama-sama berantem lah, nggak mau sama-sama yang satu emosi, nggak mau seperti itu gitu. Si sang istri ini nggak mau. Yaudah akhirnya sang istri ini mengalah, menenangkan sang suaminya. Sudah agak tenang, sang suaminya pun bercerita. Dia ini pusing gitu kan. Karena coffee shopnya ini semakin hari semakin sepi, semakin menurun omsetnya. Sedangkan dia harus membayar gaji karyawan, membayar operasional coffee shop tersebut. Lalu sang istri pun memahamilah kenapa sang suami bisa marah seperti itu. Lalu setelah itu di keesokan harinya temannya istrinya ini mau berkunjung main ke rumahnya gitu kan. Nah, lalu
datanglah temennya ini ke rumahnya. Lalu bilang gitu kan ke pembantunya, ke pembantu di rumah tersebut. Tolong kasih tahu si Mbak, aku udah ada ya. Temennya ini nungguin di teras cuy. Pada saat nungguin di teras, dia ini kagum gitu kan, kagum dengan halaman rumah temennya ini. Halaman rumahnya ini banyak pekarangan gitu kan, banyak bunga, asri lah, enak, asri, sejuk gitu. Lalu dia ini terpaku kepada sesuatu yang ada di sana, yaitu sebuah tanaman bunga. Temannya ini terpaku melihat suatu tanaman, suatu bunga indah banget. Dia datang ke bunga tersebut, mendatangi, dan dia langkah kaget. Di belakang bunga tersebut, di belakang pot tersebut, ada seperti kain kafan gitu kan cuy, yang terkubur tapi nongol dikit gitu kan, nongol dikit. Loh kok ini apaan sih? Udah itu dia ini menunggu santuy gitu kan di teras, menunggu temannya datang. Ketika datang, udah lama nunggu ya, maaf ya tadi aku lagi nidurin anakku. Bukan anaknya ditidurin gitu kan cuy, anaknya lagi di lagi di pepen deh lah, lagi ditidurin gitu kan supaya tidur, lagi dikasih susu juga biar tidur. Udah lama nunggu di sini. Oh enggak lama juga, nggak apa-apa. Lalu temannya ini nanya gitu, itu pohon apa sih, bunga apa sih, bagus banget, cantik banget. Oh ini pohon anu gitu kan, bunga anu. Gitu. Tapi kamu jangan marah ya. Marah kenapa? Ada yang aneh deh. Aneh apa sih? Coba kamu kesini deh sebentar. Diajak tuh. Lihat. Ternyata temennya ini ngasih tahu. Nih di sini ada seperti kain. Coba kamu gali gitu kan. Apa sih isinya? Digali tuh. Setelah digali kaget. Ternyata di sana ada kain kafan, dan kain kafannya itu di dalamnya ada sebuah rambut gitu. Lalu si sang istri ini nanya ke temennya, ini apa sih, kamu tahu nggak? Sepengetahuan aku ini semacam hal-hal yang mistis gitu kan. Ada yang iseng, ini kain kafan, ada rambut di dalamnya. Masa sih? Emang kamu punya ada masalah atau gimana? Atau ada yang aneh akhir-akhir ini di rumah kamu? Lalu si sang istri ini ngejawab cuy, iya sih ada yang aneh, yang janggal tuh si Mas, suami aku. Suka marah-marah terus, tapi aku maklumin sih dia marah-marah. Karena usahanya dia lagi turun, kopi shopnya dia lagi turun. Tapi marah-marahnya nggak seperti biasanya, kok aneh gitu kan. Seperti itu ya. Ya udah deh, aku doain supaya suami kamu nggak marah-marah, supaya harmonis aja lah hubungan kalian. Iya makasih ya. Pulang tuh temennya. Ya karena si sang istri ini orangnya selain suka kerja, ya jadi PNS kerja gitu. Dia ini suka merawat tanaman, suka bercocok tanam. Nggak negatif ya. Maksudnya ini bercocok tanam ini menanam tanaman, menanam bunga gitu kan, yang dia sukai. Nah, suatu ketika pamannya ini datang jauh-jauh dari luar kota untuk bersilaturahmi ke rumah si istri ini. Saya panggilnya istri dan suami ya. Ke rumah si istri ini. Datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah paman datang. Silakan paman duduk. Udah capek ya? Duduk dulu paman, nanti si bibi sediain minuman dan makanan. Jadi usut punya usut nih. Pamannya si istri ini punya ya semacam kepekaan terhadap hal-hal yang sensitif seperti itu. Lalu si pamannya ini bilang kepada istrinya si pamannya. Bilang, "Bu, kamu ngerasa ada hal yang gak enak gak sih di rumah ini? Kok hawanya agak gimana gitu kan?" Lalu si ibu bilang, "Bapak jangan ngawur, jangan nakut-nakutin. Walaupun ibu tahu bapak sensitif terhadap hal seperti itu." Lalu setelah itu si pamannya ini bilang gitu kan,
Yuk, dipanggilnya Ayu kan. Yuk, paman mau ikut sholat nih, boleh nggak? Oh boleh paman, nanti disediain ya tempat sholatnya. Bi, tolong sedain ya, paman mau sholat. Wudu, sholat tuh si paman ke sebuah tempat lah di rumah tersebut. Pas ketika si paman pengen sholat, merasa ada yang nggak enak gitu kan di suasana rumah itu. Yang membuat si paman ini ketika sholat merasa gelisah. Lalu si paman ini setelah beres sholat, duduk tuh sama ponakannya ngobrol gitu kan sama si Ayu, dipanggilnya Ayu ya. Si istri ini dipanggilnya Ayu oleh sang paman. Lalu setelah itu si paman nanya, rumah tangga kamu baik-baik aja kan? Lah, si sang istri kaget cuy. Kagetnya kenapa? Lah kok tiba-tiba nanya seperti itu gitu kan. Sepertinya si sang paman ini mengetahui sesuatu hal gitu kan. Lalu Ayu ngebohong aja gitu kan. Baik-baik aja kok paman, gak ada apa-apa. Oh gitu. Kalau ada masalah, ada apa-apa, kabari paman ya. Kasih tahu paman. Ya paman, insya Allah. Si Ayu ini berpikir, kok paman tiba-tiba nanya seperti itu ya. Lalu pamannya ini pamit untuk pulang. Pamannya ini menitipkan pesan kepada si istri ini atau si Ayu ini. Kamu harus baik-baik kepada suami kamu, jaga suami kamu, jangan tinggalkan ibadah di rumah ini, sering-sering baca doa. Ya paman. Ya pamannya ini sayanglah ke si Ayu karena waktu kecil pamannya ini ikut ngerawat si Ayu ini juga gitu kan cuy. Ya paman, terima kasih atas nasihatnya, insya Allah baik-baik aja. Udah tuh pulang si paman dan istrinya si paman ini pulang. Setelah itu suaminya pulang malam cuy, biasa kopi shop tutup, pulang malam marah-marah lagi gitu kan. Dan pada puncaknya ini marah-marahnya sudah luar biasa. Yang dimana marah-marahnya ini hampir saja menempeleng si istrinya, si Ayu ini, lalu menempeleng anaknya, hampir di KDRT lah. Si sang istri ini kaget gitu. Selama ini, waduh, ini suaminya suami idaman lah, rajin ibadah, sabar, nggak seperti ini, kaget gitu. Lalu si istrinya ini bercerita kepada temannya yang kemarin datang bersilaturahmi ke rumahnya si Ayu ini, yang kemarin bilang tuh ada kain kapan, bercerita karena itu sohibnya. Dan ini akhirnya curhat lah panjang lebar. Lalu temannya ini menyarankan untuk dia mendatangi salah satu ustadz, yang dimana ustadz ini praktisi ruqyah gitu cuy, untuk konsultasi. Si istrinya ini, si Ayu ini masih menyimpan kain kafan yang digali, yang ditemukan di belakang tanaman dia di depan, di halaman depan gitu. Lalu bilang kepada si ustadz ini, dia menemukan benda seperti ini. Lalu ustadz kaget, aduh, ini sepertinya nauzubillah ya, ada yang ngeguna-guna, kayaknya sepertinya ada yang mensantet, ada yang gak suka dengan keluarga mbak ini. Si Ayu kaget gitu kan, orangnya gak percaya tuh, suami istri ini orangnya gak percaya hal seperti itu. Apaan sih di dunia modern gitu kan, ya ibadah aja, gak percaya hal seperti itu. Tapi si Ayu ini berpikir juga, akhir-akhir ini memang kok hubungan dia dengan suaminya agak-agak retak, bahkan sering berantem gitu kan cuy. Bahkan mengancam tuh, suaminya mengancam ingin menceraikan lah gitu kan. Wah, ngomongnya udah ngelantur lah, kayak orang yang mabok, daun kecubung gitu kan, suaminya ngelantur. Lalu setelah itu Ayu menanyakan kepada sang ustadz, bagaimana nih ustadz solusinya supaya suami saya ini nggak seperti ini. Ya akhirnya sang ustadz menjelaskan hal-hal seperti ini memang ada, dan hal-hal seperti ini bisa dihilangkan gitu kan, dengan cara meruqyah rumah si Ayu ini. Lalu setelah itu sang ustadz ini datang ke rumahnya si Ayu ini. Nah di sana nggak ada sang suami ya, sang suami belum pulang. Nah setelah beres tuh diruqyah rumahnya, dibersihkan lah gitu kan, berpapasan tuh ustadz dengan sang suami, menatap sinis kepada sang ustadz. Apaan sih gitu kan, naon sih gitu kan.
menatap sinis juga ke temannya Ayu gitu. Lalu setelah itu marah tuh si suami, kamu apaan bawa Ustadz ke sini, ngapain gitu kan. Dijelaskan oleh si Ayu, iya rumah kita diruqyah, saya menemukan ini, kamu sering marah-marah, nggak jelas gitu. Sang suami makin marah nih, kamu nuduh aku kemasukan setan, jadi rumah ini harus diruqyah, dibersihkan gitu. Wah, marah lah. Dan pada akhirnya sang suami ini pergi tuh dari rumah. Dia nggak tidur di rumah, dia tidur di kafe, di coffee shopnya. Dan setelah itu si Ayu ini kan ada keperluan duit. Jadi di rumahnya ini yang tinggalnya itu ada suaminya, ada si Ayu, istrinya gitu kan. Ada anaknya ada 2, ada pembantu, anaknya ada 2, ada pembantu lagi, jadi pembantunya ada 2. Ada si Bibi dan si Teteh lah, kita panggil si Bibi dan si Teteh. Jadi si Bibi ini yang udah senior gitu kan. Bi, sini Bi. Ya Bu, ada apa? Tolong ambilin saya uang ke ATM. Nah si Bibi ini kan orang kepercayaannya si Ayu inilah, karena ya udah kerja lama. Aduh Bu, saya lagi masak, tanggung. Oh gitu ya. Ya udah panggil si Teteh ke sini. Biasanya si Bu Ayu ini, si sang istri ini nggak nyuruh si Teteh sih gitu kan untuk ngambil uang, karena ya bukan bagiannya. Kalau si Teteh ini bagian belanja, si Bibi bagian masak gitu kan. Ya udah tuh, tolong ambilkan uang di ATM, ini ATM-nya, ini PIN-nya, karena butuh uang untuk beli susu si adek. Siap Bu. Nah si Ayu ini kan tahu tuh saldo yang ada di rekeningnya. Dia ini ngecek gitu kan. Udah disuruh diambil 1 juta. Ada notif tuh, tek, notifnya 1,5 juta yang diambil, di debit. Udah, kok 1,5 juta sih? Di handphonenya kan ada notifikasi. Gimana sih? Saya kan nyuruh 1 juta tuh ngambil duit ke si Teteh. Ah mungkin si Tetehnya lupa kali, udahlah. Pulang tuh si Teteh ke rumah. Dikasih, ini Bu uangnya, nih ATM-nya. Kaget tuh si Ayu. Di notifikasi handphone 1,5 juta cuy. Tapi yang dikasih oleh si Teteh ke si ibu, ke si Ayu, itu cuma 1 juta. Oke, si Ayu diam dulu tuh. Jangan-jangan, oke. Bener nih kamu ngambilnya 1 juta. Bener Bu, sesuai perintah ibu kan bilangnya saya suruh ngambil 1 juta. Saya nanya sekali lagi ya, bener nih kamu ngambilnya 1 juta? Bener ibu, sumpah. Dia sampai sumpah tuh. Oke, nggak apa-apa, yaudah. Nah, di suatu ketika si Ayu ini, si sang istri ini, melihat si Teteh sedang ngobrol dengan seseorang di seberang rumahnya. Karena si Ayu ini kan lagi di luar rumah tuh, lagi beres-beres kebun gitu kan, tanamannya, karena dia hobinya itu tuh. Hobinya bercocok tanam, ngoleksi tanaman gitu. Pas lihat si Teteh lagi ngobrol sama siapa? Saya pernah lihat deh orang itu gitu kan. Tapi siapa ya? Pernah lihat deh. Lalu si orang tersebut itu ngasihkan bungkusan kresek gitu loh. Ngasihkan bungkusan kresek seperti itu. Set. Ngasihkan. Udah deh. Si Ayu, si istri ini masuk ke dalam. Lalu nanya basa-basi gitu. Tadi kamu keluar kemana? Saya belanja Bu, mau cari sayuran tapi si mang sayurnya nggak ada. Bener kamu belanja? Iya Bu. Di sini si Ayu, si sang istri ini sudah mulai curiga kepada si Teteh. Si Teteh ini orangnya flying victim gitu cuy. Di depan apa, di belakang apa, ngewaduk gitu kan cuy. Si Teteh ini baru bekerja hanya beberapa tahun lah gitu kan, tapi kelakuannya sekarang aneh dan suka ngebohong. Waktu itu si Ayu, si sang istri ini nerima si Teteh jadi pembantu kerja di situ ya karena bawaan dari si Bibi, ya percaya aja karena si Bibi ini udah lama kerja dengan si Ayu, dengan si sang istri, ya percaya aja lah, pasti bawaan si Bibi baik lah gitu kan. Nah setelah itu
sang suami pulang tuh. Di sana pulang seperti biasa, marah-marah lagi. Dan akhirnya si Ayu maksa tuh ngajak si sang suami untuk ketemu ustadz yang kemarin ngeruqyah rumah mereka. Setelah konsultasi, ngobrol, segala macam, segala rupa, ditanya tuh si sang suami, apakah bapak ada masalah gitu kan di tempat usaha bapak? Ya waktu itu pernah ada suatu masalah sih dengan salah satu customer, di mana customer itu nggak terima dengan pelayanan di sana sampai marah-marah, ribut lah seperti itulah gitu kan. Nah semenjak itu omsetnya jadi menurun gitu kan. Tapi si sang suami ini nggak percaya hal seperti itu karena dia berpikirnya ya namanya juga bisnis usaha gitu kan. Tapi yang menjadi anehnya lagi untuk sang suami ini cuy adalah ya dia emosinya tinggi banget gitu kan, tinggi gitu kan. Jadi emosian gitu kan bawaannya. Apalagi kalau melihat sang istri bawaannya pengen nonyok gitu kan. Biasanya kita kan sang suami ketemu istri bawaannya pengen cinta-cintaan, romantisan gitu kan. Ini pengen nonyok gitu kan, bawaannya pengen emosi. Ya, setelah itu ya si sang istri sama si sang suami diruqyah di sana. Akhirnya yang jerit-jerit kejar-kejar si sang suami cuy. Yang dimana sang suami ini seperti kesurupan, ngomongnya ngelantur, emosinya tinggi gitu kan. Lalu setelah itu si ustadz ini menyarankan untuk halaman depan itu yang banyak tanaman itu dibersihkan dulu, dicari gitu kan. Takut ada sisa-sisa guna-guna yang ditanam di sana. Dan setelah dibersihkan, alangkah kagetnya nih si ibu Ayu, si sang istri, melihat suatu bungkusan kresek yang ada tulisan-tulisan Arab gitu loh. Dan si sang istri ini, si Bu Ayu ini curiga kepada si Teteh. Waktu itu pernah menerima suatu kresek gitu kan, yang si Ibu Ayu juga lihat dari seorang pria, mirip seperti itu. Lalu setelah itu si sang istri, si Bu Ayu ini cerita ke si Bibi mengenai uang yang harusnya diambil 1 juta, ini 1,5 juta, si Teteh ngebong dan segala rupa lah. Lalu setelah itu si Teteh disuruh pulang tuh oleh si Bibi, disuruh pulang, nggak boleh kerja lagi di sini dengan alasan ini ya. Si Bibi ini bilang ke si Teteh alasannya karena usaha si sang suami sedang turun, usaha juragannya, usaha majikan cowoknya sedang turun, kopi shopnya itu, dan otomatis pemasukan pendapatan keluarga ini berkurang, jadi cuma cukup si Bibi. Nah, setelah diruqyah beberapa kali, si istri dengan si sang suami diruqyah beberapa kali, ya alhamdulillah tuh ada kebaikan atau ada peningkatan di dalam rumah tangga mereka, ya nggak sering cekcok lah. Si sang suami juga emosinya sudah mulai bisa meredam gitu kan. Nah alhamdulillahnya juga si kopi shopnya ini mulai meningkat lah. Dan si sang suami ini mencari customer tersebut karena memang waktu berantem, waktu cekcok gitu kan, si sang suami ini nggak mau minta maaf gitu kan. Ya si customer ini cuman pengen dia ini minta maaf. Lalu akhirnya ketemu dengan si customer itu yang dibikin kecewa oleh kopi shop tersebut. Akhirnya meminta maaf dan memberikan sesuatu kompensasi gitu kan kepada si customer tersebut. Dan pada akhirnya si kopi shopnya ini meningkat lagi gitu kan, dan hubungan rumah tangga mereka alhamdulillah tuh terselamatkan, tidak sampai bercerai cuy, seperti itu. Nah cuy, itu ceritanya cuy. Gimana cuy menurut kalian cuy? Kalau menurut saya cerita ini banyak hikmahnya dan banyak pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama adalah dimanapun kita berada, kondisi apapun kita berada, ya harus baiklah kepada orang gitu kan. Apalagi kalau kita penjual gitu kan, kepada customer ya harus baik, sabar-sabar melayani konsumen. Kan ada istilah tuh, pembeli adalah raja gitu kan. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton dan mendengar cerita ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.